Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kandang Farm. Semoga dulur ternak seluruh Indonesia pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan semoga ternaknya semakin maju. Oke dulur-dulur, kali ini saya masih berada di kandang DOC dan juga kandang breeding. Untuk yang saya taruh di tempat yang berbeda daripada ayam pembesaran saya. Jadi ini berada di depan, atau ini menjadi satu dengan mesin penetas atau penetasan. Jadi di sini baru saja kemarin alhamdulillah ada DOC saya yang menetas. Tidak banyak jumlahnya, kemungkinan hanya di 18 atau 20 ekor kemarin, saya lupa. Yang dimana ini ketiga kalinya saya menetaskan untuk indukan yang baru. Jadi untuk DOC nya nanti alhamdulillah sudah lumayan baik dibandingkan dengan penetasan yang pertama atau tembian. Untuk yang tembian itu banyak sekali, atau ya nanti saya jelaskan lah kelemahan dari menetaskan ayam tembian dan juga ayam tua atau indukan tua. Jadi nanti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing seperti itu. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang brooding di kala DOC baru menetas, cara perawatan supaya tidak gampang mati dan bisa dibesarkan hingga besar atau panen seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini baru usia 1 hari lebih lah, karena kemarin baru menetas di tanggal 20. Saya ini membuat video di tanggal 21 April. Jadi yang pertama-tama kita harus melihat di mesin tetas kita. Pastikan ayam atau DOC nya itu sudah kering, tidak basah, kan karena kalau baru menetas itu masih basah. Misalkan sudah kering, kemudian kuat berjalan, jalannya sudah kuat, tidak selengean, karena kalau baru menetas itu masih geleyoran lah kalau kita lihat nanti. Setelah kita lihat kering dan kira-kira sudah memungkinkan untuk dipindah, maka kita harus menyiapkan box brooding. Bisa tertutup seperti ini dengan triplek. Ini box brooding yang sangat sederhana saja, ini ukuran 1 meter 20 kali 0,5 meter, ini kali setengah meter. Ini muat untuk brooding kurang lebih di 50 ekoran untuk umur 1 sampai 10 hari. Sampai 10 hari ya saya bilangnya. Mungkin kalau untuk 2 minggu bisa 40 ekoran, kemarin saya coba. Jadi langkah-langkah yang berikutnya setelah kita menyiapkan brooding, jangan lupa untuk alasnya kita menggunakan mungkin bisa karung, bisa koran, kertas ataupun lainnya. Usahakan yang tidak licin dan juga memungkinkan DOC itu bisa berdiri dengan nyaman. Kemudian setelah itu kita beri minum seperti ini. Ini minum saya air putih, saya campur dengan gula merah. Tujuannya ya karena gula merah itu mengandung glukosa kalau gitu. Jadi memungkinkan ayam itu kuat atau mempunyai energi yang lebih, jadi bisa bertahan. Atau mungkin bisa menggunakan Vitaci untuk vitamin pabrikannya. Kemudian coba kita beri makan sedikit, yaitu menggunakan fur. Untuk fur bisa menggunakan yang proteinnya di 21% ke atas dari pabrik Java atau mungkin Charun Pokpen. Untuk yang saya anjurkan fur menggunakan 511 ya kalau di sini. Ini saya menggunakan produk New Hope ini karena butirannya sudah kecil. Tapi kalau kita menggunakan 511 atau fur lainnya yang mungkin butirannya sedikit besar, bisa kita haluskan supaya DOC ini mudah untuk mencerna makanan dan juga memakannya itu mudah loh.
Jadi seperti itu. Kemudian jangan lupa ini lampu ini usahakan yang panas, yang mungkin untuk suhunya itu kurang lebih di 32 sampai 34 derajat Celcius, supaya ayam-ayam atau DOC ini tidak kedinginan lur, seperti itu ya. Mungkin itu saja. Kemudian di umur 1 sampai 2 minggu hanya kita berikan makan minum. Minumnya bisa kita gunakan vitamin atau air putih, atau kita diselingi. Kemudian jangan lupa untuk membersihkan kohai. Ini kan nanti ada kotoran ayam, jangan lupa dibersihkan, seperti itu aja. Dan juga yang terpenting itu panasnya tadi, jangan sampai kedinginan. Kita harus melihat ayam apakah dia mengerumpul atau menjadi satu, atau menyebar. Jika menyebar itu berarti sudah pas. Jika berkumpul itu berarti kurang panas, seperti itu. Kemudian untuk lampunya ini saya hanya menggunakan lampu 5 watt yang hyper, jadi panasnya luar biasa ini. Walaupun 5 watt panasnya sangat luar biasa. Oke, ini mungkin sedikit saya akan jelaskan mengenai indukan tembian atau pertama bertelur, dan juga indukan yang sudah tua, yang mungkin dulur-dulur semua baru berternak, jadi kurang tahu lah sisi positif dan negatifnya. Jadi ini saya perlihatkan ini untuk yang tetesan ketiga, karena saya meneruskan 10 hari sekali. Jadi ini sudah lumayan baik. Kemarin menetasnya juga sudah lumayan baik. Untuk penetasnya sudah di atas 70% kalau diantara kemarin. Jadi ini alhamdulillah DOC-nya lebih kuat daripada yang pertama. Kemudian untuk badannya sendiri sudah besar-besar, tidak kecil seperti ayam tembean. Ini sudah alhamdulillah sudah di 30-an gram ke atas. Ini gembul-gembul seperti itu. Dan juga kesehatannya sudah sehat. Kemudian tetap saja ini lur, yang sangat disayangkan yaitu ini ayam yang cacat seperti ini besar sekali ini lur. Entah karena tidak kuat menopang tubuhnya atau bagaimana ya, tapi ini kakinya itu seperti ngakang gitu. Ini cacat, salah satu contoh cacat. Mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini karena sikunya itu sakit. Saya juga kurang paham kalau penyebabnya seperti ini. Bisa mungkin tidak waktunya menetas, sudah cepat menetas, atau kepanasan mesin penetasnya, atau mungkin dari alas penetasannya yang licin dan lain-lain. Oke, akan saya tunjukkan untuk yang menetas yang kedua. Nah, ini adalah hasil menetas yang kedua. Ini kalau tidak salah umurnya di 12 atau 13 hari, karena kakaknya yang itu ini umurnya seperti itu. Ini kurang lebih 18 ekor. Alhamdulillah ini ayamnya ini walaupun yang kedua atau penerusan yang kedua ini badannya super, saya kira, karena montok-montok, besar-besar, badan besar, pertumbuhan juga cepat. Mungkin juga karena genetik ayamnya juga yang bagus lah, kalau bisa dibilang seperti itu. Indukannya bagus, jadi ya seperti ini. Ini umurnya kalau tidak salah 13 hari, seperti ini. Ini alhamdulillah yang cacat juga sedikit, dan juga yang pertumbuhannya lebih besar, cepat besar juga alhamdulillah banyak. Ini ada yang cacat itu satu kemarin dari 18 ekor menetas, dan juga ada yang prematur 2 setelah itu mati. Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang penetasan pertama atau yang tembian yang pertama sekali menetas. Nah, seperti ini. Ini adalah ayam-ayam yang pertama kali menetas. Umurnya kalau tidak salah di 20 berapa ya, mungkin 25 hari ya, saya lupa soalnya. Karena ini kemarin itu untuk jaraknya itu ada yang 12 sampai 10 hari,
seperti itu, tidak pas. Nah, untuk ini yang pertama sekali, seperti kita lihat itu yang paling kecil. Itu kemarin DOC-nya ketika menetas saya timbang hanya 24 kilo, 24 gram. Kemudian yang paling besar itu kemarin itu sudah di 30-an. Jadi itu sudah normal, walaupun kurang normal sebenarnya kalau masih tembian itu. Umur di 20-an ke atas kurang besar lah seperti ini. Dan juga mengapa yang mempengaruhi ayam tembian itu sangat lama bertumbuhnya, yang pertama yaitu induknya masih muda, telurnya masih kecil atau telurnya belum layak ditetaskan sebenarnya. Dan juga ketika menetas itu pertumbuhannya juga jelas lebih lambat karena DOC-nya kecil, kemudian juga gen dari induknya itu kurang seperti itu, sehingga menyebabkan kunting seperti itu. Dan tetapi alhamdulillah ini juga gemuk-gemuk, pertumbuhannya hanya beberapa, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi bisa saya simpulkan bahwa memang penetasan tembian atau yang pertama dari induknya yang baru bertelur itu kurang bagus atau jelek seperti itu. Mungkin awalnya saya dulu memang selalu saya tetaskan karena saya memikir bahwa saya buat sendiri, tetapi saya pikir-pikir lagi bahwa itu hanya merugikan kita walaupun kita buat sendiri, karena pakannya jelas membutuhkan lebih banyak tetapi ayam tidak bisa besar seperti itu. Oke dulur-dulur, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.